Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2356 Saya tidak terkalahkan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ledakan. Ada suara keras dan mengejutkan yang terus-menerus di atas platform Tao, dan hanya ada hitam dan putih antara langit dan bumi. Kekuatan suci mengerikan yang tak terlukiskan meledak dari Qin Yun. Dua kekuatan ekstrim Yin dan yang terintegrasi sempurna dan saling mengejar di Qin Yun. Saat mereka berputar, langit dan bumi sepertinya bergerak bersama mereka. Semua orang terkejut dengan kekuatan ini. Ruang adalah raja, waktu dijunjung tinggi, kekacauan tidak dapat dibuka, dan sebab akibat tidak dapat dihancurkan. Tai Chi mengubah langit, 5 elemen mengubah bumi. Ini adalah kekuatan tertinggi di antara 9 jalan abadi. Ini sudah melibatkan makna mendalam dari Taiji Dao, dan para biksu dari segala penjuru sangat terkejut. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menyangka tangan Lin Yun akan berubah dan menyilang, dan kekuatan di tubuhnya akan melonjak. Tangannya berubah, dan dalam sekejap dia memadatkan segel Tai Chi Yin dan Yang, dan saat berikutnya dua roh pedang keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Di bawah kendali Lin Yun, dua roh pedang Tianlong dan Shen Huang saling mengejar di depannya. Kondensasi. Lin Yun melepaskan tangannya dan berteriak pelan, dan kedua roh pedang itu terbakar pada saat yang sama, masing-masing meledak dengan api yang terang. Namun sesaat, semburan api tersebut dikumpulkan ke dalam sebuah pesawat, seolah-olah semuanya terkandung dalam gambar transparan. Itu adalah diagram api Tai Chi Yin dan Yang. Ini juga Tai Chi. Keduanya telah menyentuh ambang jalan suci Tai Chi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada seruan terus-menerus dari segala arah, dan bahkan Qin Yun terkejut, pupil matanya tiba-tiba terbuka. Tetapi ketika keduanya telah mencapai titik ini dalam pertarungan mereka, tidak ada jalan keluar. Ledakan. Kedua gambar Tai Chi bertabrakan dengan keras di udara, dan fenomena aneh terus muncul di belakang masing-masing gambar. Untuk sesaat, sulit membedakannya. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur ilahi Qinglong tidak dapat menekan sekte kecil Tao. Lin Yun berteriak dengan marah, cahaya keemasan mekar di matanya, dan dua roh pedang Tianlong dan Shen Huang di diagram Tai Chi terbakar dengan ganas. Kekuatan macam apa ini? Qin Yun cukup ketakutan. Dua kekuatan dalam diagram Tai Chi pihak lain sama spiritualnya dengan makhluk hidup, dan mengandung tekanan yang tak terbayangkan. Klik. Di bawah pengawasan semua orang, diagram Tai Chi Qin Yun hancur, mengeluarkan seteguk darah, dan menghantam tanah seperti bola meriam. Fiuh. Setelah mendarat, Qin Yun hanya berdiri dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Setelah terhuyung dua langkah, dia nyaris tidak berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Ups! Lin Yun meraung ke tanah dan jatuh ke tanah. Dia mengangkat tangannya dan gua pemakaman bunga hancur menjadi kehampaan, menusuk wajah Qin Yun. Pedang ini sangat cepat sehingga Qin Yun baru saja mendapatkan kembali pijakannya dan benar-benar tidak dapat mengelak. Lakukan. Jiang Xiao dari Menara Tianjian tidak bisa duduk diam lagi, dia mengangkat tangannya dan melangkah maju dengan pedangnya, memotong pemakaman bunga. Api merah membakar langit. Master Tiansu melambaikan kipas lipat di tangannya dengan keras, dan matahari besar terbit di belakangnya, dan 18 naga menyala yang terkondensasi dengan api matahari yang sebenarnya melesat seperti anak panah. Lin Yun menjadi tenang dan terus mengepalkan tinjunya, bang bang bang, mundur selangkah setiap kali dia menghancurkan naga api. Dalam satu tarikan napas, dia mundur 18 langkah. Apakah kita akan pergi bersama? Ini tidak lagi mengikuti aturan, kekuatan yang sangat kuat. Tuoba Hong belum mampu mengusir Lin Yun sebelumnya. Segalanya berkembang begitu cepat sehingga sebelum para biksu pulih dari pertempuran Suang Yun, mereka melihat guru Tiansu dan Jiang Xiao bergabung. Maaf, kubur playboy itu. Master Tiansu tertawa, dan segera setelah Lin Yun berdiri kokoh, dia mendarat dari langit di depan Lin Yun, memutar kipas lipatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, alam matahari. Wow! Api yang tersebar di tanah segera menyala dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menutupi tanah. Untuk sesaat, tekanan besar menimpa Lin Yun. Domain pedang Changlong. Lin Yun merentangkan tangannya, hati pedang naga azure mekar, cahaya perak menyebar, dan domain pedang meluas. Namun tidak merusak medan surya lawan, kedua medan tersebut saling tumpang tindih, dan lawan selalu memegang salah satu ujungnya. Mata Lin Yun berkilat kaget, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Kultivator pedang tidak terkalahkan. Tanpa domain pedang, aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan mati.
Tuan Tiansu tertawa keras dan bergegas membawa kipas lipat di tangannya. Dengan kultivasinya yang canggih, dia segera memanfaatkannya. Ini sudah berakhir. Jiang Ziao berdiri di depan Qin Yun, melihat peluang, dan mengangkat tangannya, siap untuk bergegas masuk dan menekan Lin Yun. Lin Yun, yang sedang melawan Master Tiansu, meletakkan tangan kirinya di pinggangnya dan menjentikkan jarinya. Berdengung. Cahaya pedang mekar, dan pemakaman bunga yang dikirim terbang meraung ke arahnya dengan kecepatan lebih cepat. Mengayunkan pedang di udara. Apa menurutmu aku bukan pendekar pedang? Aku sedang mencari kematian. Ketika Jiang Ziao melihat ini, dia sangat marah dan bersiap untuk mengulangi trik lamanya dan memotong pemakaman bunga terbang lagi. Tapi ketika mereka benar-benar bersentuhan satu sama lain, mereka merasakan kekuatan pedang yang luar biasa menyerbu mereka. Baru kemudian Jiang Ziao menyadari bahwa formasi pedang Taixuan sebelumnya telah diaktifkan kembali di beberapa titik. 7 puncak suci berdiri di kehampaan. Saat formasi pedang berputar, semua kekuatan pedang yang tak terbatas disuntikkan ke dalam pemakaman bunga. Dengan keras, Jiang Ziao dengan paksa dipukul mundur beberapa langkah oleh pedang, mengejutkan semua murid menara Tianjian di belakangnya. Beraninya kamu terganggu. Master Tiansu melihat Lin Yun melakukan dua hal sekaligus, dan dia langsung marah, dan serangannya menjadi lebih sengit. Jadi bagaimana jika perhatianku terganggu? Lin Yun tersenyum dan berhenti memanjakannya. Pola Dewa Naga Biru di tubuhnya dituangkan ke kaki kanannya, dan kemudian dia menekan dengan kuat dengan tubuhnya. Tekanan ini seperti gunung yang megah, mengumpulkan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan. Saat dia menendang, rasanya seperti langit hancur dan bumi hancur, dan ruang yang dia lewati hancur. Klik, klik, klik. Dia segera menyerang Tuan Tiansu yang telah menekan Lin Yun, dia terkejut dan segera mundur. Panggilan. Tendangan ini membuat lompatan dalam kehampaan, dan bayangan naga biru bermekaran. Hanya auman naga yang terdengar, dan gelombang suara menderu-deru. Tuan Tiansu, yang baru saja mendarat, tersapu oleh gelombang suara, pipinya gemetar, dan rambut panjangnya tertiup angin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dengan kipas angin, namun ketika kipas lipat tersebut jatuh, dia melihat pemandangan mengejutkan yang tidak dapat dibayangkan dalam hidupnya. Kaki kanan Lin Yun yang ditendang tergantung di udara dan dia tidak menariknya kembali, malah dia menekannya dengan lembut menggunakan telapak kakinya. Ledakan. Bayangan naga biru tiba-tiba mengeras, dan Lin Yun baru saja menginjak kepala naga itu dan menunggangi angin, ia membuka tangannya dan tertawa, membiarkan angin kencang meniup rambut panjangnya. Kekuatan pedang agung bergabung dengan naga biru di bawah kakinya. Bersama dengan tawa menderu ini, tampaknya baik langit maupun bumi tidak dapat menjebak Lin Yun atau kekuatan pedangnya yang tak terbatas. Klik, klik, klik. Domain pedang Changlong, yang awalnya ditekan, meledakkan retakan di domain matahari, dan retakan tersebut terus menyebar. Brengsek. Master Tiansu, yang membuka mulutnya lebih lebar dari tinjunya, meraung marah, melompat berdiri, dan bertemu Lin Yun yang sedang menunggangi seekor naga. Bang bang bang. Keduanya bertarung seperti kilat di udara, dan suara keras terus berlanjut. Tapi kali ini, Lin Yunlah yang menekan Tuan Tiansu dan memaksanya mundur. Lin Yun tidak menyipitkan matanya, dan mengarahkan tangan kirinya ke udara lagi. Dentang. Suara pedang bergetar ke segala arah, langit terkoyak lapis demi lapis, dan ujung tajam Zhang Hua menjadi liar, menjatuhkan Jiang Ziao kembali. Semua orang terkejut dengan pemandangan ini dan benar-benar terpana. Sungguh semangat yang heroik. Apakah ini masih bisa terjadi? Sangguan Jue dan Bai Zanli di platform Tao, serta banyak murid dewa di Menara Tianjian, sama-sama luar biasa. Saudara Lin benar-benar hebat. Xiong Tianan menghela nafas, saya, Xiong tua, belum pernah melihat pendekar pedang yang begitu anggun dalam hidupnya. Sungguh. Dia sangat emosional, wajahnya memerah, dan ekspresinya sangat cemas. Dia mati-matian mencari kata-kata di benaknya untuk menggambarkan pemandangan di depannya. Tapi dia tidak bisa menahannya bahkan setengah menit, jadi dia hanya bisa berteriak, sungguh. Sial. Ao Jue dan Lin Jiangxian juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Tiga orang yang awalnya bersiap untuk membantu sangat terkejut di lubuk hati mereka setelah melihat pemandangan ini. Saya khawatir leluhur ilahi Qinglong juga seperti ini saat itu. Yang mulia Xuan Kong memiliki senyuman di wajahnya, dan matanya yang keruh dipenuhi cahaya. Bahkan jika itu hanya pertarungan antar junior, dia jarang melihat pemandangan seperti itu. Di sisi lain, mata Ji Zixi sedikit menyipit, menawan seperti bulan sabit, dan ekspresinya tidak begitu terkejut. Dia telah melihat sosok menawan berkali-kali di Kunlun. Kakak Lin seharusnya seperti ini, begitulah seharusnya dia. Bahkan di luar Kunlun, di antara teman-temannya, seharusnya tidak ada jenius atau monster yang bisa mengendalikannya. Melihat Lin Yun begitu sombong,
Qin Yun tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah beristirahat sebentar, sebagian besar lukanya pulih, dan dia menatap langsung ke arah Lin Yun. Dia tidak berniat mengambil tindakan, dia sudah kalah, tapi sekarang dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Jika Anda tidak bisa menekan Lin Yun sekarang, Anda tidak akan pernah bisa menekannya lagi di masa depan. Qin Yun tiba-tiba mengambil tindakan. Dia naik ke udara dan menyerang Lin Yun bersama dengan Tuan Tiansu. Adegan ini begitu mendadak bahkan Lin Yun pun lengah. Momentum yang melonjak itu ditekan dengan kuat, dan tubuhnya jatuh kembali ke udara, menahan kekuatan yang cukup besar. Guru Tiansu sangat gembira saat melihat ini, dan berkata, tekan dia, jangan biarkan kekuatan pedangnya meningkat lagi. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam yang sempurna. Mereka melangkah maju dengan telapak kaki mereka dan memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Jenderalku yang kalah berani bertarung lagi, tidak tahu harus hidup atau mati. Lin Yun menstabilkan tubuhnya, mengangkat matanya, dan melihat naga biru agung di bawah kakinya mengalir ke kakinya, dia menyapu udara dan menghentikan mereka berdua. Kemudian dia membalikkan badan di udara, dan setelah mendarat, dia membanting tangan kanannya. Namun pola Dewa Changlong menyatu ke dalam telapak tangan, Changlong berbalik arah, dan kekuatan sobek yang agung meledak. Ledakan. Qin Yun dan Master Tiansu tiba-tiba terpisah, dan mereka berdua terkejut. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tidak ada yang menyangka Lin Yun akan bereaksi begitu cepat. Membunuh. Master Tiansu dan Qin Yun tertegun sejenak, lalu berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju Lin Yun. Bagus sekali. Lin Yun tersenyum dingin, mengarahkannya sebagai pedang, dan menggunakan pedang kunang-kunang ilahi untuk menghadapi kedua pria itu, tapi dia menunjukkan ketajamannya dan menolak mundur sedikit pun. Dan tangan kirinya juga berputar dengan cepat, memanipulasi pedang pemakaman bunga dari udara untuk menghadap Jiang Ziao yang telah menggunakan pedang ilahi Tiana. Untuk sesaat, langit dipenuhi bayangan pedang, Lin Yun bertarung 1 lawan 3, tidak kalah sama sekali. Apakah ini masih bisa terjadi? Semua biksu yang hadir tercengang. Ada keajaiban dan monster yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia, dan jumlah pahlawan sama banyaknya dengan bintang di daftar naga yang digulingkan, tapi saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki keberanian Lin Yun. Wajah Jiang Ziao dan 3 orang lainnya memerah, dan masing-masing terlihat lebih jelek dari yang lain. Mereka mengertakkan gigi dan tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar lebih memalukan dibandingkan yang lain, dan saya merasa sangat sedih. Jiang Ziao, kepala menara Tianjian yang bermartabat, terpaksa bergerak maju dengan pedang dari jauh. Tuan Tiansu dan Qin Yun bahkan lebih buruk lagi, setelah mereka bergabung, mereka benar-benar ditekan oleh pedang satu sama lain. Cahaya kunang-kunang bermekaran di ujung jari, seperti cahaya matahari dan bulan, dan kekuatan pedang yang besar terasa seperti langit berbintang dan alam semesta. Setelah puluhan gerakan, Lin Yun dengan tajam memperhatikan bahwa luka di tubuh Qin Yun tidak bisa lagi ditekan, dan dia meliriknya. Qin Yun, yang sedang ditatap, terkejut, seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es, seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Sebelum dia bisa bereaksi, jari-jari Lin Yun diterangi oleh cahaya ilahi 7 warna, dan segel naga tertinggi dilepaskan dengan satu tangan. Bang! Qin Yun mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat memblokirnya. Sebaliknya, segel naga tertinggi langsung membuat lubang di dadanya. Sumber sucinya mengalami kerusakan parah dan terkoyak-koyak, dengan aliran vitalitas yang terus mengalir dari tubuhnya. Setelah mendarat di tanah, tubuhnya berguling beberapa kali, dan kekuatan hidup dengan cepat menghilang setiap kali berguling. Semua orang kaget, Qin Yun akan mati. Para biksu di luar platform Tao sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan guru Tiansu yang berada di sebelahnya sangat ketakutan hingga matanya hampir jatuh, dan dia segera mengambil keputusan dan bersiap untuk mundur. Tapi Lin Yun sepertinya sudah menduganya, dia berbalik dan meraih pergelangan kaki lawan dengan tangan kanannya. Biarkan aku pergi. Guru Tiansu berteriak ketakutan dan melihat ke bawah, tepat pada saat melihat ekspresi ketakutan di wajah Lin Yun. Sebelum dia bisa bereaksi, Lin Yun meraung dan menarik keras dengan tangan kanannya, seolah-olah dia dirasuki oleh naga biru, dengan kekuatan tak terbatas. Klik. Master Tiansu terbelah menjadi 2 di udara, dan darah menghujani seluruh langit, tetapi dia meninggal secara tragis dan terbelah menjadi 2. Jiang Ziao ketakutan di tempat dan tidak bisa menahan diri untuk terus mundur ke beberapa murid dewa di Menara Tianjian, serta Sangguan Jue dan Bai Zanli. Sekelompok orang yang telah dibantai oleh Hao Hao semuanya mati dan cacat, dan hanya mereka yang tersisa. Seruan sebelumnya untuk menghancurkan pemakaman bunga terlebih dahulu dan kemudian memperebutkan platform teratai sepertinya masih bergema di telinga saya.
Ayo kita semua bersatu, dia pasti sudah kehabisan tenaga, dia pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jiang Ziao berteriak dengan wajah merah. 7 murid dewa di sekitarnya, serta Sangguan Jue dan Bai Zanli, semuanya tampak sedikit terguncang dengan ekspresi bingung. Tapi Lin Yun tidak memberinya waktu untuk meronta dan terkejut, dan mengangkat tangan kiri dan kanannya ke arah langit. 9.000 kain sutra niat pedang muncul dari tanah, 3.000 dicap dengan pola Dewa Naga Biru, 3.000 dicap dengan pola Dewa Phoenix, dan 3.000 dicap dengan pola pedang kelahiran. Seperti kata pepatah, di antara 3.000 jalan, hanya pedang yang mendominasi. Kekuatan pedang sangat luas dan tidak terbatas. Lin Yun melepaskan semua energi suci dan niat pedang terlepas dari konsekuensinya. Kali ini, tidak ada reservasi. Lin Yun mengangkat matanya dan melirik, hanya dengan melihatnya, bangunan setinggi 100 kaki di belakang Jiang Ziao meledak dengan sekali klik. Mau berkumpul? Aku tak terkalahkan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lin Yun mengenakan kemeja hijau, dengan ekspresi arogan dan mata tegas, menatap dingin ke arah Jiang Ziao dan yang lainnya. Bab 2357 Saya tidak terkalahkan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Mau berkumpul? Aku tak terkalahkan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lin Yun mengenakan kemeja hijau, dengan ekspresi arogan dan mata tegas, menatap dingin ke arah Jiang Ziao dan yang lainnya. Saya tidak terkalahkan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Lin Yun telah mengucapkan kalimat ini berkali-kali, tapi kali ini suaranya paling kecil, dia hanya meremehkannya dan melirik ke atas. Namun keterkejutan yang ditimbulkannya begitu mematikan hingga tak terbayangkan. 9.000 kain sutra terangkat, menahan niat pedang Hao Yang setengah langkah Lin Yun, dan seluruh langit diwarnai dengan cahaya keemasan oleh niat pedang ini. Pada saat ini, cahaya keemasan terbang keluar dari tubuh guru Tiansu yang tidak lengkap. Cahaya keemasan bersinar terang, mengandung keilahian, dan memancarkan aura yang sangat kuat dan menakutkan. Cahaya keemasan menderu, menembus langit seperti meteor dan menghilang dari pandangan semua orang. Itu adalah tanda para dewa. Tuan Tiansu benar-benar mati. Sesuatu yang serius telah terjadi. Banyak biksu berseru, tampak ngeri. Dengan statusnya sebagai Master Tiansu, dia harus diberkati oleh para dewa di kuil Jueying, dan dia pasti akan diberi tanda para dewa untuk melindungi hidupnya sebelum datang. Awalnya, Master Tiansu terbelah dua, tetapi banyak orang masih berpegang pada keberuntungan. Saya merasa dia belum benar-benar mati, setidaknya dia terluka parah, lagi pula dia diberkati oleh para dewa dan memiliki kesempatan untuk sembuh secara perlahan. Pemisahan daging dan darah Tuo Bahong sebelumnya sangatlah mengerikan, tapi dia tidak kehilangan nyawanya sama sekali. Tapi melihat tanda para dewa di kejauhan, ekspresi semua orang berubah. Tuan Tiansu benar-benar mati. Lin Yun terlalu kejam dan menyerang terlalu cepat. Sebelum tanda dewa bereaksi, dia terbelah menjadi dua dan sumber suci dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Yun, kamu sangat berani. Tangan Jiang Ziao yang memegang pedang gemetar, dia memandang Lin Yun dengan tidak percaya, dan berkata dengan bingung, kamu telah menyebabkan bencana besar. Sangguan Jue dan Bai Zanli langsung tercengang. Mereka adalah murid Dewa Kuil Jueying, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar membunuh mereka. Betapa hebatnya status yang dimiliki Guru Tiansu. Itulah kepala Kuil Jueying, untuk mencapai titik ini, Kuil Jueying telah mencurahkan banyak sumber daya. Pemakaman Tuan Muda, kamu gila. Sangguan Jue memandang Lin Yun, wajahnya pucat. Lin Yun berdiri dalam kehampaan dan mencibir, bukankah kamu selalu menyebut peraturan ini adil? Apa? Sekarang menurutmu itu tidak adil? Pertama hancurkan pemakaman bunga, lalu perjuangkan platform teratai. Bukankah itu sebabnya kalian berteriak bersama? Jangan bermain jika kamu tidak mampu membelinya. Wajahnya dingin dan sombong, dan matanya dipenuhi ejekan. Tenggorokan Jiang Ziao terasa seperti tersangkut, wajahnya merah karena malu, dan dia marah dan marah. Kata-kata Lin Yun seperti tamparan keras tepat di wajahnya. Karena kata-kata ini diucapkan oleh Jiang Ziao sendiri. Ledakan. Saat ekspresi beberapa orang berubah, Dao Zong Qin Yun, yang terbaring di tanah, menjerit melengking, dan kemudian sumber suci meledak dengan keras. Ups. Saat berikutnya, tanda dewa lainnya meraung, menembus langit dan menghilang. Semua orang tercengang. Jiang Ziao dan yang lainnya, yang baru saja berani berdebat dengan Lin Yun, semua mengubah ekspresi mereka dan tidak bisa berkata-kata. Para biksu dari segala arah memandang Qin Yun dengan sangat heran, dengan keraguan di mata mereka. Tidak ada yang mengira Qin Yun akan mati. Sebuah lubang terbuka di dadanya bagi orang kuat di alam suci, ini bukanlah cedera fatal sama sekali. Orang kuat di alam suci telah menjadi orang suci,
bahkan jika kepalanya dipenggal, dia tidak akan langsung mati. Vitalitasnya jauh di luar imajinasi orang awam, lubang di dada adalah cedera serius, dan butuh waktu 3 bulan atau 10 hari untuk pulih. Tapi Qin Yun masih mati. Yang lain tidak begitu mengerti bagaimana Qin Yun meninggal, tapi Tuan Xuan Kong melihatnya dengan jelas. Itulah niat pedang yang sengaja ditinggalkan Lin Yun di tubuh lawannya. Niat pedang tersebut mengandung 2 api suci Yin dan Yang, dan menyiksa lawan sampai mati sedikit demi sedikit. Bahkan tanda ilahi tidak dapat menahan vitalitas ini, dan dia hanya bisa menyaksikan vitalitas Qin Yun menghilang. Yang Mulia Xuan Kong diam-diam berpikir bahwa Lin Yun pasti pernah bertarung melawan murid dewa sebelumnya dan dibatasi oleh tanda dewa. Kemudian dia memikirkan cara untuk menangani tanda dewa, tetapi dia tidak pernah menggunakannya, bukan berarti dia benar-benar tidak memiliki sarana untuk berurusan dengan pihak lain. Lord Xuan Kong memandang Ji Zixi dan mendesah pelan, apakah orang ini selalu memiliki gaya menghadapi sesuatu seperti ini? Baik itu kuil Jueying atau Sekte Dao, mereka bukanlah kekuatan yang mudah untuk diganggu. Ada orang-orang kuat di dalamnya alam leluhur. Tak seorang pun berani menyentuh pemimpin mereka selama bertahun-tahun. Ji Zixi tidak menjawab secara langsung, tetapi memandang Lord Xuan Kong dan berkata, Tuan, apakah ini ada hubungannya dengan gaya Lin Yun dalam melakukan sesuatu? Lord Xuan Kong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Anak laki-laki ini adalah kekasihmu, itu sebabnya kamu berkata begitu. Ji Zixi jarang tersipu atau malu sama sekali. Dia hanya berkata dengan serius, ini tidak ada hubungannya dengan apakah kakak Lin adalah kekasihku. Aku hanya tahu bahwa meskipun kakak Lin melepaskan orang-orang ini, mereka tidak akan melepaskan kakak Lin. Di medan perang kuno, mereka merancang saudara Lin sekali. Jika dia tidak berhati-hati, saudara Lin akan mati di tangan Raja Roh bermata emas. Saudara Lin memiliki kemampuan untuk melawan pada saat itu, tetapi dia hanya menahannya dan tiba di dojo liar ini, lalu apa? Orang-orang ini masih agresif, berteriak-teriak untuk menghancurkan pemakaman bunga terlebih dahulu, dan kemudian bersaing untuk platform teratai. Apakah Anda punya belas kasihan? Lord Xuan Kong terkejut sesaat, dia terkejut karena kata-kata ini keluar dari mulut seorang gadis kecil seperti Ji Zixi. Karena itu, mengapa saudara Lin harus berbelas kasihan kepada mereka? Ini tidak ada hubungannya dengan gaya saudara Lin dalam menangani berbagai hal. Dia adalah seorang pendekar pedang, dan dia hanya sampai di sini dengan satu nafas. Setelah meninggalkan Kunlun, nafas ini akan jangan pernah padam. Ji Zixi berkata dengan serius. Lord Xuan Kong tersenyum dan berkata, gadis, kamu dapat memahami prinsip-prinsip ini pada usia yang sangat muda, yang mengejutkan saya. Kalau begitu beritahu saya, mengapa mereka tidak memahami prinsip sederhana seperti itu? Ji Zixi memandang tubuh Qin Yun di platform Tao dan bergumam, karena mereka terbiasa menjadi superior, kecuali mereka berada pada level yang sama dengan mereka, mereka tidak akan pernah melihatnya. Mereka menindasmu, dan kamu tidak bisa melawan. Jika kamu berani melawan, kamu sedang berkhianat dan membuat kesalahan besar. Jika mereka berhenti, itu akan menjadi rahmat terbesar bagimu, dan kamu harusnya sangat berterima kasih. Yang Mulia Xuan Kong berkata, Anda benar, Anda hanya terbiasa menyendiri. Menggoyang asteris-asteris. Saat ini, perubahan mendadak terjadi pada platform. Tapi Tuo Bahong, yang jatuh ke tanah, memanfaatkan fakta bahwa mata semua orang tertarik pada tubuh Qin Yun dan mengambil kesempatan untuk bangkit dan terbang menuju luar platform Tao. Saat ini, dia tampak seperti Sirius bulan melolong, berbaring dengan 4 kaki, secepat sambaran petir perak. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Lin Yun membuat cetakan telapak tangan di udara. Dentang, dentang, dentang. Telapak tangan ini menyebabkan kain sutra di belakangnya berdering seperti lonceng angin, dan dunia dipenuhi dengan suara pedang yang sangat keras. Suara pedang naik dan turun satu demi satu, mendukung kekuatan pedang yang tak terbatas. Fiuh. Tuo Bahong meratap dan berguling beberapa kali, tubuhnya yang besar menyusut karena kekuatan pukulan, dan vitalitasnya mengalir deras. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia tidak berbeda dengan anak anjing biasa. Lin Yun hendak melanjutkan mengambil tindakan ketika dia menemukan bahwa tindakan itu telah meninggalkan platform, jadi dia berhenti mengambil tindakan. Guk guk guk. Tuo Bahong berteriak pada Lin Yun beberapa kali, yang tidak berbeda dengan teriakan anjing dan tidak memiliki jejak keagungan binatang buas. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di tempat, dan banyak biksu yang matanya hampir tertunduk. Setelah bangun, semua orang tertawa. Dia benar-benar berubah menjadi seekor anjing. Apa yang dikatakan playboy yang terkubur itu sebelumnya benar. Sungguh tragis. Sirius bulan melolong, binatang buas yang agung dan kuno, dipukuli hingga menjadi seekor anjing hidup-hidup. Tuo Bahong, reputasinya akan hancur seumur hidupnya.
Luo Bahong menjadi marah karena malu, cemas dan marah, dan ingin mengutuk beberapa kata. Tapi begitu dia membuka mulutnya, yang terdengar adalah guk guk guk. Ia menjerit dan wajahnya memerah. Semakin banyak ia berteriak, semakin keras yang lain tertawa. Lagi pula, dia sangat malu sehingga dia pergi dengan rasa malu, tidak pernah berani menoleh ke belakang. Saya menyerah. Jiang Ziao bereaksi dan segera membuka mulut untuk menyerah. Tapi kata terakhir tidak bisa diucapkan. Lin Yun sedang menatapnya. Saat dia membuka mulutnya, kain sutra dengan pola Dewa Changlong dan kain sutra dengan pola Dewa Phoenix terbang keluar pada saat yang bersamaan. 6.000 kain sutra, seperti rantai naga dan Phoenix, melayang di udara dan mengikatnya di udara dalam sekejap mata, tidak mampu bergerak. Siapapun boleh abstain, tapi kamu tidak bisa. Lin Yun menatap pihak lain dan mengucapkan kata demi kata. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi biksu lain dari Menara Tianjian dan Kuil Jueying berubah, dan mereka masing-masing melompat ke udara dan mundur. Lin Yun, pergilah ke sekelilingku. Aku tidak akan menyerah, kamu cukup menghapuskan kultivasiku. Aku tidak akan pernah menyusahkanmu. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jiang Ziao berjuang mati-matian dan terus memohon belas kasihan, tetapi ekspresi Lin Yun tenang, dan dia terus melilitkan kain sutra di sekelilingnya secara diam-diam. Klik, klik, klik. Setelah beberapa saat, Linggu memotong daging dan darah lawan, lalu meremukkan tulangnya secara perlahan. Ini adalah caranya menangani tanda dewa, atau menggunakan petir untuk membunuh lawan sebelum tanda tersebut bereaksi. Atau sedikit penyiksaan, sehingga tanda ketuhanan tidak bisa digunakan. Dalam analisis terakhir, itu hanyalah tanda ilahi. Proses ini tidak berlangsung lama, tubuh Jiang Ziao meledak dengan keras, dan tanda dewa terbang ke langit dan meninggalkan dunia langit dan bumi. Menempati platform teratai, Lin Yun kembali menatap Lin Jiangxian, Xiong Tianan dan Ao Jue, dan berkata dengan tenang. Ketiganya sedikit tidak responsif. 9 tempat yang seharusnya bersaing ketat kini tak hanya tak sengit, tapi 5 masih kosong. Lin Yun, dengan 1 pedang dan 1 orang, memusnahkan semua orang di beberapa tanah suci abadi. Dari 6 monster pamungkas, 1 dipukuli menjadi seekor anjing, 2 lengannya dipotong, dan 3 sisanya mati. Bahkan Yang Mulia Xuan Kong tidak dapat membayangkan perubahan ini. Penilaian di bidang lain mungkin juga tidak terbayangkan. Tentu saja, 5 dari 10 tempat kosong, dan 5 sisanya semuanya dibawakan oleh Lin Yun. Jika pesta surgawi dimulai, semua orang di ruang ujian lainnya pasti akan terkejut. Saya khawatir reputasi ahli kecantikan akan tersebar luas. Ada pendekar pedang tak tertandingi di 3000 alam yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dia harus menjadi murid leluhur ilahi Tian Huang, jika tidak dia pasti akan mati. Sekte Dao, Kuil Jueying, dan Menara Tianjian semuanya mudah untuk dikacaukan. Melihat 4 orang yang menempati platform teratai, para biksu dari semua lapisan masyarakat berbicara dengan bebas, tanpa kecuali, mereka semua dipenuhi dengan emosi. Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya masih seperti mimpi. Saya tidak terkalahkan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, saya khawatir hal itu tidak akan terlupakan untuk waktu yang lama. Orang-orang di 6 tanah suci abadi memandang Lin Yun dengan marah. Mereka sangat tidak yakin dan memandang Lin Yun dengan kebencian, berteriak bahwa mereka memiliki kemampuan untuk pergi ke pesta surga dan berani mengatakan ini. Bab 2358 debu telah hilang. Gunung Tian Huang, platform puncak. Saat 4 teras teratai bermekaran satu demi satu, tempat untuk berpartisipasi dalam pesta surgawi akhirnya ditentukan. Di sebelah kuali naga Azure Ilahi, Yang Mulia Xuan Kong berkata, kuota bagi dunia ini untuk berpartisipasi dalam pesta surgawi telah ditentukan. Lin Yun, Ao Jue, Xiong Tianan, dan Lin Jiangxian memenuhi syarat untuk pesta itu. Karena yang lainnya semuanya gagal dan abstain, 5 sisanya ada lowongan dan tidak ada penerimaan tambahan yang akan dilakukan. Kata-kata itu jatuh dan debu pun mengendap. Para biksu di luar platform Tao semuanya tampak terkejut. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. 5 dari 10 tempat kosong. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di pesta Tian Huang. Orang baik, mereka semua adalah orang-orang Lin Yun. Tempat Jizixi ditukar dengan manik-manik roh emas Lin Yun. Xiong Tianan, Ao Jue, dan Lin Jiangxian semuanya berteman baik dengan Lin Yun. Dia melakukan semuanya sendirian. Itu sangat kejam. Ini benar-benar menciptakan kembali kejayaan Kunlun. Saat pesta liar tiba, saya khawatir pestanya akan cukup meriah. Jika Anda punya cukup waktu, Anda bisa pergi dan menontonnya. Bakat Tuan Muda Yanhua dalam ilmu pedang benar-benar tak tertandingi di 3000 alam. Ada banyak diskusi dari semua sisi, dan semua mata serta pujian tertuju pada Lin Yun.
Yang lain memandang Ao Jue dan yang lainnya dengan iri. Xiongtian Nanru berada dalam mimpinya dan berkata sambil tersenyum, saya adalah orang terakhir dalam daftar bangau yang dikeluarkan dari daftar naga, dan saya sebenarnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta langit dan bumi. Jika orang tua itu tahu, dia mungkin akan terkejut. Aku juga tidak percaya. Ao Jue menertawakan dirinya sendiri. Keduanya tahu bahwa Lin Yun lah yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta tersebut, dan dapat berpartisipasi akan sangat bermanfaat. Tidak mungkin menjadi murid leluhur ilahi, tetapi di setiap pesta, pahala leluhur ilahi sangat besar. Belum lagi pahalanya, buah suci dan anggur di jamuan makan saja sudah di luar imajinasi dunia luar. Saudara Lin, terima kasih banyak. Lin Jiangxian berdiri dan berterima kasih pada Lin Yun. Gao Jue dan Xiongtianan juga datang untuk mengucapkan terima kasih. Sopan. Lin Yun tersenyum dan berkata dengan lembut, kita semua berteman, hanya saling membantu. Beberapa orang tidak ramah, dan masing-masing berdiri dan memandang Lord Xuankong. Pihak lain masih ingin mengatakan sesuatu. Seperti yang diharapkan, Lord Xuankong melanjutkan, alam ini akan ditutup dalam waktu 1 bulan. Jika Anda ingin terus berkomunikasi atau menjelajahi tanah harta karun, Anda harus bergegas. Jika ada harta karun yang ingin Anda tukarkan atau perdagangkan, ada tetua dari Tianmen yang akan bertanggung jawab di kota Tianhuang. Anda dapat memperhatikannya. Begitu hal ini dikatakan, yang lain tampak bahagia. Pada dasarnya setiap orang yang telah berhasil sejauh ini memiliki banyak harta, dan di antara mereka pasti ada beberapa yang tidak dapat mereka gunakan. Selalu ada transaksi pribadi, tetapi bagaimanapun juga, transaksi tersebut masih kurang aman. Pasar yang didirikan oleh Tianmen berbeda. Terima kasih, Yang Mulia. Semua orang menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Yang Mulia Xuankong tersenyum dan berkata, semuanya, silakan turun gunung dulu. Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada para undangan pesta Tianhuang sendirian. Para beku yang lain tidak membuang-buang waktu sekarang, hanya tinggal 1 bulan lagi, dan mereka juga ingin segera menyelesaikan masalah yang ada. Segera, hanya Lin Yun dan beberapa orang yang tersisa di platform besar Tao. Dalam waktu 1 bulan, Anda akan bertemu di sini dan saya akan membawa Anda ke pesta surgawi. Tuan Xuankong memandang Lin Yun dan yang lainnya dan berkata. Lin Yun mengangguk dan berkata, di manakah pesta surga? Tentu saja itu adalah tanah leluhur Tianmen. Tuan Xuankong tersenyum. Lin Yun diam-diam berpikir, saat itulah dia benar-benar telah tiba di 3000 dunia. Ajukan pertanyaan kepada Yang Mulia, apakah leluhur ilahi memiliki kemampuan untuk membawa orang kembali ke Kunlun? Lin Yun berkata dengan serius. Yang Mulia Xuankong berkata, ini sulit. Bahkan yang kuat di alam leluhur pun sulit menekan jalan surga Kunlun. Kunlun memotong jalan menuju surga pada awalnya. Meskipun ia menjebak dirinya sendiri, memang sulit bagi musuh dari luar alam. Dunia yang akan datang. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, tidak bisakah dia kembali? Meski dia sudah memikirkan akhir cerita ini di benaknya, dia tetap saja mengambil kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan. Pada saat ini, mendengarnya dari mulut Yang Mulia Xuankong, mau tak mau saya merasa sedikit tergerak. Xiongtian Nan berkata dengan rasa ingin tahu, Saudara Lin, kamu tidak perlu kembali sama sekali. Dengan kekuatan dan bakatmu, kamu dapat tumbuh lebih cepat di 3000 dunia. Lin Yun menunjukkan senyuman pahit dan tidak menjawab. Ji Zixi berkata, Saudara Lin punya alasan untuk kembali. Yang Mulia Xuankong berkata dengan suara yang dalam, jika datangnya begitu mudah, Kunlun pasti sudah lama ditempati oleh klan roh iblis, tetapi Anda hanya berada di alam suci sekarang, jadi bukan tidak mungkin untuk kembali. Lin Yun merasakan secercah harapan dan terlihat jauh lebih baik. Nak, kamu sengaja menipuku tadi, kan? Kamu sudah menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi. Lord Xuankong mengubah topik pembicaraan, memandang Lin Yun dan mengutuk sambil tersenyum. Lin Yun tersenyum dan berkata, ini benar-benar tidak ada. Dia benar-benar tidak menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi. Pertama, itu terlalu berharga, dan kedua, dia tidak tahu metode pemurnian spesifiknya. Bagaimana bisa? Lord Xuankong sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Kamu tidak menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi, tetapi tubuh ilahi Changlong menjadi begitu kuat. Ini tidak mungkin. Apakah kamu selamat dari kesengsaraan naga? Lord Xuankong sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir bahwa tidak mungkin putra ini dapat dikirim kembali ke Kunlun. Simpan dia di Tianmen. Selama saya tinggal di Kunlun, saya khawatir itu tidak akan memakan waktu lebih dari 100 tahun. Tidak, 50 tahun. Dalam 50 tahun, Tianmen akan memiliki satu lagi ahli muda setingkat kaisar. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan hingga menakutkan.
Memang benar saya belum selamat dari kesengsaraan naga, saya juga belum menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi. Saya masih harus meminta nasihat Yang Mulia. Lin Yun berkata dengan serius. Yang Mulia Xuan Kong berkata sambil tersenyum, berbicara itu mudah. Saat ini, dia tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Lin Yun metode pemurnian pil Dewa Naga tertinggi dan rahasia kesengsaraan Changlong. Jangan kembali ke kota bulan ini. Temukan saja puncak dewa terdekat untuk berlatih. Energi suci langit dan bumi di sini begitu melimpah sehingga lebih baik daripada tempat retret manapun bagi mereka yang kuat di alam kekaisaran. Tuan Xuan Kong berkata sambil tersenyum. Kamu akan menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi di sini bulan ini. Jika bencana naga benar-benar datang, aku dapat membantumu mengatasinya. Yang Mulia Xuan Kong melanjutkan, ada juga masalah Daomen, Menara Tianjian, dan kuil Jueying. Anda tidak perlu takut. Bunuh saja orang-orang ini. Tianmen bisa mengatasinya. Kalimat ini sangat memuaskan. Selama Tianmen ada di sini, kami tidak akan pernah membiarkan para tetua yang berkuasa mengganggu Anda, kata Yang Mulia Xuan Kong dengan dominan. Lin Yun tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Yang Mulia Xuan Kong mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, anakmu benar-benar menarik perhatian. Kamu pasti akan bersinar di pesta besar ini. Setelah mengobrol sebentar, beberapa orang berpamitan dan pergi. Setelah meninggalkan platform Tao, Lin Jiangxian, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, sebenarnya, sejauh yang saya tahu, setidaknya ada dua cara untuk kembali ke Kunlun. Oh. Mata Lin Yun berbinar dan dia melihat ke arah Lin Jiangxian. Lin Jiangxian berkata, yang pertama adalah susunan teleportasi di zaman kuno. Selama masa kejayaan Kunlun, ada banyak susunan teleportasi kuno di seluruh dunia. Meskipun susunan teleportasi ini sulit ditemukan, pasti ada beberapa yang telah terpelihara dengan baik. Saya dapat memikirkan cara untuk menemukannya. Dapat kembali ke Kunlun. Cara pertama masih beresiko, karena terlalu tua, dan susunan teleportasi tidak bisa menjamin keamanan 100%, tapi cara kedua pasti bisa dilakukan, dan resikonya tidak akan terlalu besar. Ji Zixi dengan cepat berkata, apa yang bisa saya lakukan? Lin Jiangxian berkata dengan sangat yakin, jika orang kuat dari alam leluhur bersedia membayar sedikit untuk mengambil tindakan, dia pasti dapat mengirim Tuan Muda Lin kembali ke Kunlun. Pertama, Tuan Muda Lin hanya memiliki tingkat kultivasi A yang mulia, dan yang kedua, Tuan Muda Lin sendiri berasal dari Kunlun, dan Dao Surgawi Kunlun tidak. Mereka akan menolakmu dan tidak menganggapmu sebagai musuh. Lin Yun tiba-tiba bingung dan berkata, bagaimana dengan Tuan Xuan Kong sekarang? Lin Jiangxian berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia tidak salah. Memang sangat sulit bagi orang luar untuk datang. Bahkan yang kuat di alam leluhur tidak dapat memaksakan kesulitan yang akan datang. Tetapi orang-orang kuat di alam leluhur memiliki kekuatan magis sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan bahkan dewa. Itu benar-benar di luar imajinasi kita. Dengan kekuatan leluhur ilahi Tian Huang, kami pasti dapat membiarkan Anda kembali ke Kunlun. Alasan mengapa Yang Mulia mengatakan ini adalah karena saya mungkin ingin Anda tinggal di Tianmen. Lin Yun terkejut sesaat, lalu tertawa. Kali ini aku benar-benar lega. Ao Jue tersenyum dan berkata, ini juga pemikiran yang normal. Jika saya adalah Tuan Xuan Kong, saya tidak ingin saudara Lin kembali. Bakat saudara Lin terlihat dengan mata telanjang dan dia akan menjadi seorang kaisar dalam waktu 100 tahun. Sangat sulit bagi orang kuat di alam leluhur untuk mengambil tindakan, kata Xiong Tian, bahkan jika ada pesta di alam liar, Anda mungkin tidak dapat melihat leluhur dewa itu sendiri. Lin Jiangxian berkata, itu benar, tetapi tidak perlu khawatir. Tuanku adalah orang yang kuat di alam dewa. Dia memiliki teman dekat yang merupakan orang kuat di alam dewa yang telah menguasai jalan ruang dan waktu angkasa. Meskipun tidak sebaik yang ada di alam leluhur, aku bisa menguasai dua jalan abadi ruang dan waktu pada saat yang sama. Aku pasti bisa mengirimmu kembali. Ji Zixi tersenyum, meraih tangan Lin Jiangxian dan berkata, saudari peri, kamu hebat. Lin Jiangxian tersenyum dan berkata, tetapi jika Tuan Lin kembali, apa yang akan Anda lakukan padanya? Saya. Ji Zixi tertegun sejenak. Lin Yundao, jika saya benar-benar bisa kembali, cepat atau lambat saya akan kembali ke surga. Saya percaya saudara Lin. Ji Zixi memandang Lin Yundao. Xiong Tian bertanya, Lin Yun, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk kembali? Lingkungan kultivasimu di Tianmen pasti lebih baik daripada di Kunlun. Lin Yun tidak menyembunyikan apapun. Ia memberikan penjelasan umum tentang urusannya di Kunlun. Dia ingin melihat tuannya berhasil mengatasi musibah dengan matanya sendiri, dan masih ada orang yang ingin dia temui, termasuk Su Ziao, Yue Weiwei, dan masih banyak lagi. Kamu benar-benar harus kembali.
kata Xiong Tian setelah mendengar ini. Ao Jue terkejut dan berkata, sungguh mengejutkan. Meskipun jalan menuju Kunlun terputus, masih banyak orang berkuasa. Dunia Kunlun mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkan orang lain, dengan banyak peluang dan misteri yang tidak diketahui. Kunlun juga berada di alam tertinggi saat itu. Tidak mengherankan jika memiliki latar belakang seperti itu. Jalan menuju surga terputus, tetapi tidak dapat mencapai alam dewa. Namun karena itu, orang-orang kuat di alam suci Kunlun dan mereka yang berada di wilayah kekaisaran jauh lebih kuat daripada dunia luar. Lin Jiangxian menganalisis dengan tenang. Selama jalan surgawi dibangun kembali, Kunlun akan dapat segera kembali ke puncaknya, kata Lin Jiangxian dengan sangat yakin. Lin Yun memandang Lin Jiangxian dengan ekspresi sedikit terkejut. Jika orang lain mengatakannya, dia akan tetap ragu, tetapi jika Lin Jiangxian yang mengatakannya. Entah kenapa, tapi itu membuat orang ingin mempercayainya. Xiong Tiannan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan membuatku ingin kembali ke Kunlun. Aku baru saja mendengar apa yang dikatakan saudara Lin. Dalam hal warisan dan peluang di satu alam saja, alam lain benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Kunlun. Aku ingin pergi juga. Ao Jue tersenyum. Lin Yun berkedip dan berkata sambil tersenyum, suatu kehormatan. Jika mereka ingin kembali ke Kunlun, maka Lin Yun pasti akan memiliki beberapa pembantu lagi. Bab 2359 Segel Naga Tertinggi. Tahap pencerahan di Gunung Tianhuang. Setelah Lin Yun dan yang lainnya mengobrol sebentar, Xiong Tiannan dan Ao Jue masing-masing naik ke langit dan memilih puncak gunung terdekat. Ketika hanya Lin Yun dan Lin Jiangxian yang tersisa, Lin Yun membuka mulutnya dan menghentikan Lin Jiangxian yang hendak pergi. Ngomong-ngomong, apakah teman majikanmu bisa diandalkan? Lin Yun bertanya. Lin Jiangxian cerdas dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu jauh dari sesantai yang terlihat di permukaan. Apakah kamu takut Ji Zixi akan khawatir? Lin Yun mengangguk dan berkata, ini adalah pilihan saya sendiri. Saya telah mempertimbangkan konsekuensinya sebelum datang ke sini. Sekarang saya dapat berpartisipasi dalam pesta surga, saya telah memenuhi perjanjian antara ayah saya dan saya. Tetapi gadis ini masih terlalu muda. Jika aku tidak bisa kembali ke Kunlun, dia pasti akan merasa bersalah. Lin Jiangxian terdiam beberapa saat, angin sepoi-sepoi bertiup di wajah heroiknya, dan berkata dengan lembut, jangan meremehkan Ji Zixi. Dia lebih kuat dari yang kamu kira. Percayalah padaku. Lin Yun mendongak dan melihat ekspresi tekad Lin Jiangxian, dan hatinya perlahan menjadi tenang. Lin Jiangxian melanjutkan, teman yang menguasai waktu dan jalan abadi itu sangat berhutang budi pada tuanku. Jika tuanku membuka mulutnya, dia pasti akan membalas budi. Ketika Lin Yun mendengar ini, dia membuka mulut untuk berbicara. Lin Jiangxian berkata, oke. Lin Yun tertegun, lalu tersenyum dan berkata, saya bahkan tidak mengatakan apa-apa, tahukah Anda apa yang akan saya katakan? Lin Jiangxian Dao, Anda ingin bertanya kepada saya apakah saya dapat membuat tuan ini terkesan? Ya, Lin Yun tertegun dan mau tidak mau terlihat lebih santai. Pertama-tama cobalah untuk disukai oleh leluhur ilahi Tianhuang. Jika Anda dapat disukai olehnya, kekuatan Anda akan meningkat pesat dalam waktu singkat, yang merupakan peningkatan yang tidak dapat Anda bayangkan. Lin Jiangxian bergumam, untuk kembali ke Kunlun, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, saya akan membantumu mencari tahu. Depresi di hati Lin Yun langsung terhapus, dan dia tersenyum dan berkata, mungkin keuntungan terbesar dari datang ke dunia liar ini adalah mengenalmu. Lin Jiangxian berkata dengan lembut, aku juga. Sampai jumpa di perjamuan surgawi. Keduanya membuat kesepakatan, lalu masing-masing lepas landas ke udara dan terbang menuju puncak gunung terdekat. Lin Yun terbang menembus awan, merasakan energi suci di dekatnya sangat melimpah, dan seluruh tubuhnya bisa terasa hangat hanya dengan satu tarikan napas. Puncak di sekitarnya, tanpa kecuali, semuanya adalah puncak suci, dan semuanya berisi urat suci yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Hanya satu ini. Lin Yun melihat sekeliling dan memilih puncak suci. Puncak suci ini luar biasa megahnya, terletak di pinggir pegunungan dan dianggap sebagai tempat yang relatif terpencil. Dalam beberapa napas, Lin Yun mendarat di puncak gunung. Puncak gunung merupakan platform sepi dengan beberapa bangunan tua, sudah lama tidak ada orang yang menginjakkan kaki di sini. Tempat yang bagus sekali. Bibir Lin Yun membentuk senyuman. Begitu dia mendarat, dia merasakan energi suci di sekitarnya seolah-olah telah menjadi entitas fisik, meskipun tidak terlihat, dia dapat mengulurkan tangan untuk menyentuh dan meremasnya. Sudah waktunya untuk menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi. Mata Lin Yun bersinar terang, dan dia melambai untuk mengeluarkan pil Dewa Naga tertinggi.
Ini adalah harta karun tertinggi, jika muncul di Kunlun, bahkan ahli tingkat kaisar pun harus ikut memperjuangkannya. Menurut Yang Mulia Xuan Kong, pil Dewa Naga tertinggi ini dapat membantu saya membentuk kembali tubuh ilahi Changlong menjadi tubuh ilahi naga tertinggi, dan secara langsung mengatasi 8 kesengsaraan naga. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh Dewa Changlong seharusnya bertahan dari 9 kesengsaraan naga sebelum bisa menjadi tubuh Dewa Naga yang utuh, tetapi pil Dewa Naga tertinggi dapat menyelamatkan 8 kesengsaraan naga. Hanya perlu selamat dari kesengsaraan naga terakhir. Sangat berharga. Lin Yun menggumamkan sesuatu dengan lembut, lalu membuka mulutnya dan menarik napas dengan keras, dan kekuatan isap yang agung menyembur keluar. Dengan keras, pil Dewa Naga tertinggi ditelan langsung ke dalam perutnya, dan kemudian cahayanya meledak, dan cahaya naga emas mekar dari setiap pori. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dengan tenang dan membentuk segel sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Yang Mulia Xuan Kong. Saat tangannya berpindah, langit di atas puncak gunung pecah. Di luar langit, Changlong Xingxiang, salah satu dari 4 bintang tertinggi bawaan, tiba-tiba membuka matanya dan segera menyadari Lin Yun di kejauhan yang tak berujung. Kemudian cahaya dan bayangan berkedip, dan cakar naga muncul merobek celah di langit, berubah menjadi bayangan naga yang agung dan jatuh di sekitar Lin Yun. Berdengung. Saat bayangan naga dari bintang tertinggi tiba, pil Dewa Naga tertinggi yang akan meledak perlahan-lahan menjadi tenang. Apakah ini sudah dimulai? Yang Mulia Xuan Kong di Kuali Naga Azure Ilahi melihat pemandangan ini dari kejauhan dan bergumam, saya harap semuanya berjalan dengan baik. Jika Anda ingin mencapai tubuh Dewa Naga yang sempurna, Anda tidak dapat mencapainya dalam semalam hanya dengan mengandalkan pil Dewa Naga tertinggi. Ujian kemauan saja sudah cukup untuk melenyapkan 90 orang. Saat Lin Yun menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi dengan ketenangan pikiran, di luar dunia langit dan bumi, banyak hal berubah dan bergejolak. Yang pertama adalah Dao Zong. Segel para dewa yang terbang keluar dari tubuh Qin Yun berputar-putar dan akhirnya kembali ke tanah suci Dao Sekte. Ketika segel para dewa jatuh pada Dao Zong, lampu umur panjang milik Qin Yun di aula umur panjang sekte itu segera padam dan hancur. Ledakan. Saat lampunya pecah, semua tetua yang menjaga aula kehidupan kekal tercengang tanpa kecuali. Qin Yun sudah mati. Bagaimana mungkin? Dia adalah kepala sekte Dao kita. Siapa yang berani membunuhnya? Dia pergi ke alam Tian Huang, dan sesuatu yang besar terjadi sekarang. Beberapa tetua tampak gugup. Ledakan. Benar saja, teriakan marah datang dari gunung suci sekte tersebut, dan seluruh sekte Dao ketakutan. Itu adalah kepala sekolah Dao Sekte. Dia sangat marah. Setelah dia menerima tanda para dewa, dia segera memahami segalanya dan melihat pemandangan yang terjadi di platform Tao di gunung Tian Huang. Lin Yun. Siapa Lin Yun? Semut Kunlun berani membunuhku, kepala sekte Dao, berpikir bahwa mereka akan aman hanya dengan bersembunyi di Tianmen. Kepala sekolah Dao Sekte meraung dengan marah, melepaskan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan seluruh sekte Dao menjadi gemetar ketakutan. Adegan yang sama. Di kuil Jueying, di menara Tianjian, di suku kuno Tuo Bahong, dan di setiap keluarga berdarah dewa, hal itu terjadi satu demi satu. Nama yang sama diucapkan oleh mereka dengan gigi terkatup. Lin Yun. Anak ini harus mati. Bocah liar dari Kunlun ini sombong sekali. Para pangeran dari keluarga berdarah dewa dan pemimpin tanah suci abadi semuanya mati di tangan seorang kultivator pedang Kunlun. Hanya dalam waktu setengah bulan, 3.000 dunia mulai membahas masalah ini. Alasan utamanya adalah beban Qin Yun, Master Tiansu dan Jiang Ziao terlalu berat, atau kekuatan di belakang mereka terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan Dao Zong, Menara Tianjian, dan kuil Jueying, keturunan langsung dari keluarga berdarah dewa yang awalnya dihapuskan Lin Yun sama sekali tidak berharga. Lin Yun, yang sedang berlatih di Gunung Tian Huang, tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Setengah bulan kemudian, dia berhasil menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi, dan tubuh Dewa Changlong mulai berubah menjadi tubuh Dewa Naga. Pola ketuhanan Changlong yang tersembunyi di dalam hati telah berubah dari yang pertama menjadi 10 saat ini. Ini adalah angka yang sangat berlebihan. Cobalah tubuh Dewa Naga. Lin Yun membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya, pikirannya bergerak sedikit, dan darah Dewa Naga biru di tubuhnya langsung mendidih dan terbakar. Bang! Saat berikutnya, tubuhnya membengkak, dan segel Dewa Naga emas muncul di antara alisnya. Tinggi tubuhnya mencapai 2 meter, dan pakaian suci Qingxiang direntangkan hingga terbuka, memperlihatkan bagian atas tubuhnya sepenuhnya. Fisik yang kuat memiliki lekuk otot yang sempurna, dan pola naga emas terjalin dan dipadatkan menjadi tato berbentuk naga yang ganas dan megah. Apakah ini tubuh Dewa Naga?
Lin Yun tidak bisa menyembunyikan ekspresi keterkejutan di matanya, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkendali, seperti gunung berapi yang meletus dengan dahsyat. Ini beberapa kali lebih kuat dari tubuh Dewa Changlong sebelumnya. Tidak hanya memiliki lebih banyak tanda dewa, tetapi secara langsung seperti tubuh fisik telah disucikan. Lin Yun kaget dan tidak bisa menyembunyikannya. Sungguh tidak terbayangkan bahwa pil Dewa Naga tertinggi dapat secara langsung mengubah tubuhnya menjadi orang suci. Ledakan. Sebelum dia bisa dengan hati-hati merasakan tubuh Dewa Naga saat ini, langit dipenuhi awan emas, dan kilat emas menumpuk dengan gila-gilaan. Berdengung. Pada saat ini, rambut Lin Yun berdiri tegak, dan dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesengsaraan naga akan datang. Jika kamu bertahan, kamu akan menjadi tubuh Dewa Naga tertinggi. Jika kamu tidak dapat bertahan, kamu hanya akan menjadi tubuh Dewa Naga. Inilah satu-satunya cara agar kamu bisa mencapai kesucian dalam hidup ini. Suara yang mulia Xuan Kong mencapai telinga Lin Yun. Kulit Lin Yun sedikit berubah dan ekspresinya menjadi serius. Tubuh Dewa Naga sangat kuat, tetapi Lin Yun tidak ingin berhenti di situ, dan dia tiba-tiba menjadi gugup. Tapi selain rasa gugup, ada lebih banyak kegembiraan yang muncul di matanya. Orang ini benar-benar gila. Berdiri di kuali naga Azure ilahi, melihat kegembiraan di mata Lin Yun, Lord Xuan Kong berkata tanpa berkata-kata. Ledakan. Sambaran petir emas jatuh, dan kulit Lin Yun terkoyak, darah menetes, dan tulangnya terlihat. Suara mendesing. Beberapa suara berderak terdengar, dan Ji Zixi, Xiong Tianan, Ao Jue dan Lin Jiangxian semuanya mendarat di kuali naga Azure. Ledakan. Cahaya guntur emas terus berjatuhan, dan tubuh Dewa Naga, yang begitu kuat ke segala arah sekarang, terpotong-potong dan hampir tidak berbentuk. Aku pergi, ini terlalu berlebihan. Xiong Tianan segera berkata, Lin Yun belum pernah terluka begitu serius dalam pertarungan sebelumnya. Ji Zixi berkata dengan gugup, Yang Mulia, ada apa dengan saudara Lin? Di puncak gunung itu, dia merasa kehidupan terus-menerus berlalu, tidak hanya nyawa Lin Yun yang berlalu, tetapi kehidupan di Gunung Suci juga sedang sekarat. Yang Mulia Xuan Kong tidak setenang sebelumnya, dan berkata dengan ekspresi serius, sepertinya dia bermain terlalu besar. Saya tidak menyangka kesengsaraan naganya begitu mengerikan. Ini adalah kesengsaraan naga yang secara pribadi dikirim oleh yang tertinggi bawaan Changlong Xingxiang. Orang ini sepertinya sudah lama berada di sana. Dia menjadi sasaran astrologi tertinggi. Lin Jiangxiandao, ada banyak hal yang tidak diharapkan oleh Yang Mulia. Anda mengira dia telah menyempurnakan pil Dewa Naga tertinggi. Sudut mulut Yang Mulia Xuan Kong bergerak-gerak, dan wajah lamanya sedikit bingung, dan dia berkata, saya tidak tahu, anak ini telah lama disukai oleh astrologi tertinggi. Bukankah dia sudah lama berada di Kunlun? Waktu. Bagaimana dia melakukannya? Ji Zixi memikirkan sesuatu dan berkata, saudara Lin pernah memiliki senjata suci tertinggi yang disebut payung matahari dan bulan Changlong. Dia mengorbankannya berkali-kali sebelum dia menjadi orang suci. Yang Mulia Xuan Kong menarik napas dan berkata, anak baik, kamu berani menyentuh artefak suci tertinggi sebelum kamu menjadi orang suci. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Zixi bertanya dengan gugup. Lord Xuan Kong juga sedikit panik, tapi dia dengan cepat berkata dengan pasti, tidak apa-apa, selama dia menyerah, itu akan baik-baik saja. Bahkan jika dia menyerah, dia akan tetap memiliki tubuh Dewa Naga, dan kekuatannya akan tetap ada. Hanya menjadi lebih kuat dan tidak melemah. Saya khawatir akan agak sulit membuatnya menyerah, kata Lin Jiangxian. Mengaum. Benar saja, auman naga besar terdengar dari puncak gunung, Lin Yun berjuang untuk bangun dan melihat pusaran guntur emas di langit tanpa rasa takut. Ledakan. Tidak ada yang menyangka bahwa kesengsaraan naga ini akan berlangsung selama 7 hari dan belum berakhir. Kekuatan naga yang mengerikan telah menyelimuti seluruh gunung Tianhuang. Puncak gunung tempat Lin Yun berada rata-rata setengahnya. Sebelumnya, Yang Mulia Xuan Kong melihat ke atas, tetapi sekarang mereka semua melihat ke bawah, yang menunjukkan betapa mengerikannya bencana naga ini. 3 hari kemudian, kesengsaraan naga terakhir terjadi. Dengan ledakan keras, sisa separuh puncak suci hancur berkeping-keping, dan debu tak berujung bergulung masuk. Coba lihat. Yang Mulia Xuan Kong tidak tahan lagi dan memimpin untuk melihat reruntuhan, diikuti oleh Ji Zixi dan yang lainnya. Beberapa orang tiba ribuan meter dari reruntuhan dan tidak bisa mendekat lagi. Di tengah reruntuhan, ada naga perkasa seperti hukum surga, dan bahkan Tuan Xuan Kong tidak dapat mendekatinya. Ketika debu menghilang dan beberapa orang melihat pemandangan itu dengan jelas, ekspresi mereka berubah drastis. Lin Yun terlihat berlutut dengan satu lutut, dan cakar naga terentang dari kehampaan. Salah satu ujung jari cakar naga itu mengukir semacam tanda di antara alis Lin Yun. Mendesis.
Setiap saat ada darah, tetapi Yang Mulia Xuan Kong sangat terkejut dan bergumam, itu adalah segel Dewa Naga tertinggi. N. Bab 2360 Tua dan Licik. Segel Naga tertinggi. Lord Xuan Kong memandangi cakar naga yang menonjol dari kehampaan dengan ekspresi sangat terkejut. Cak. Cakar naga besar itu berlumuran darah setiap kali dibelai, mengeluarkan suara yang sangat keras. Seolah-olah tanda itu langsung tercetak pada jiwa melalui tulang alis. Lin Yun, yang berlutut dengan satu kaki, memasang ekspresi ganas di wajahnya dan menderita rasa sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi, Tuan Xuan Kong? Melihat pemandangan ini, bahkan Lin Jiangxian, yang selalu tenang, mau tidak mau melihat ke arah Tuan Xuan Kong. Yang lain sangat gugup dan sudah memandang Lord Xuan Kong, ingin mendapatkan jawaban darinya. Yang Mulia Xuan Kong bergumam, agar setiap pil Dewa Naga tertinggi berhasil disempurnakan, diperlukan pengakuan Changlong dalam astrologi tertinggi bawaan. Hanya yang kuat di alam leluhur yang dapat menyempurnakannya. Setelah ditelan dan dimurnikan, selain manfaat yang dibawa oleh ramuan itu sendiri, manfaat terbesarnya adalah Anda bisa menerima berkah dari bintang tertinggi bawaan. Semua orang tampak terkejut. Mereka masih mengetahui 4 tanda astrologi bawaan tertinggi, Changlong, Suzaku, Macan Putih dan Xuanwu. Berkah yang umum adalah membuka mata dan melihat bintang Changlong. Sekali melihat saja dapat membawa banyak manfaat. Yang lainnya paling banyak adalah inisiasi Dewa Naga. Menutupi bagian atas kepala dengan cakar naga untuk menanamkan kultivasi atau darah, ini sudah yang tertinggi. Berkah. Yang Mulia Xuan Kong berkata dengan sedikit gemetar, apa yang disebut pencerahan Dewa Naga sudah langka selama ribuan atau bahkan 10.000 tahun, tetapi saya hanya mendengar tentang dicap dengan segel Dewa Naga tertinggi di beberapa legenda. Ini setara dengan menganugerahkan raja atau kaisar. Setiap orang di dunia saat ini yang mempraktikkan cara Changlong atau keterampilan unik dan tubuh Dewa Klan Naga harus ditekan oleh Lin Yun. Ini adalah persetujuan dari Yang Maha Tinggi, dan dia dapat menggunakan kekuatan astrologi tertinggi bawaan kapan saja. Waktu. Ledakan. Ketika Lord Xuan Kong selesai berbicara, segel Dewa Naga telah terkondensasi sepenuhnya, dan segel naga emas muncul di antara alis Lin Yun. Pada saat ini, kekuatan naga tertinggi meledak dari Lin Yun, seperti satu-satunya dewa di dunia, dia melayang di udara dengan tangan terentang dan melihat ke arah langit seolah-olah dia berada di dalam air. Ini benar-benar berlebihan. Kupikir memadatkan tubuh dewa naga tertinggi sudah cukup untuk menantang surga. Anak ini sebenarnya secara langsung memadatkan segel Dewa Naga tertinggi. Lord Xuan Kong bergumam pada dirinya sendiri, hatinya masih dipenuhi pasang surut. Meskipun pil Dewa Naga tertinggi jarang terjadi, namun dapat memperpanjang waktu. Setidaknya ada ratusan monster yang telah menyempurnakan pil ini dalam 1000 hingga 3000 tahun terakhir. Tapi belum ada yang pernah mencapai level Lin Yun. Jangan ganggu dia dulu. Kamu mundur dan tetap di luar. Saya akan memblokir informasinya dan tidak bisa membocorkannya untuk saat ini. Lord Xuan Kong meraung. Dia melihat beberapa sosok di kejauhan, bergegas menuju ke sini dengan rasa ingin tahu yang besar. Masih ada 7 hari tersisa sebelum periode Januari, dan masih banyak orang di kota Tianhuang yang belum berangkat. Pergerakan sebesar itu membuat mereka khawatir, mengira ada harta karun unik yang muncul. Yang Mulia Xuan Kong tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan kekuatan dewa tak bertuhan meledak dari dirinya, dan sekelompok orang itu pindah dalam sekejap. Mengintip dilarang di sini, siapapun yang masuk tanpa izin akan dibunuh. Setelah rombongan mendarat, suara Yang Mulia Xuan Kong masih terngiang-ngiang di telinga mereka, mereka semua merasa ketakutan dan tidak tahu apa yang terjadi. Saat langit menyatu, kekuatan yang menahan Lin Yun benar-benar lenyap, dan dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Panggilan. Lin Yun perlahan mendarat, dan setelah mendarat, dia menghela nafas lega. Dia menyentuh alisnya. Tanda naga emas di antara alisnya telah memudar, tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa tanda naga itu masih ada, membekas di tulang alis dan jiwanya. Baru saja, ketika dia menderita sakit parah, banjir informasi mengalir ke dalam pikirannya, semua tentang misteri cara kerja segel naga tertinggi. Jadi begitu. Lin Yun menghela nafas dalam hatinya, dia melihat ke langit yang tertutup dan tiba-tiba teringat banyak hal. Dia ingat bahwa dia sedang bertarung di jalan surgawi, dan samar-samar dia melihat bayangan naga di langit dan sepasang mata naga. Memikirkan pertemuannya di Istana Changlong, dia teringat akan warisan yang dia terima dari kakak tertuanya, Tuan Changlong. Ji Zixi hanya mengetahui bahwa Lin Yun memiliki payung matahari dan bulan Changlong, namun dia tidak mengetahui bahwa Lin Yun sebenarnya mewarisi gelar penguasa Changlong. Merek Dewa Naga saat ini sebenarnya ditakdirkan untuk diperoleh sejak penaklukan Tianlu. Pil Dewa Naga tertinggi hanyalah sebuah perkenalan.
Lin Yun melihat sekeliling dan melihat Ji Zixi dan yang lainnya berdiri di dekatnya, dia tertawa pelan dan berkata, keluar, aku baik-baik saja. Dia telah merasakan orang-orang ini sebelumnya dan tahu bahwa mereka mengkhawatirkannya, tetapi Lin Yun tidak dapat bergerak atau menyampaikan pesan tersebut. Selamat, Tuan Lin. Beberapa orang berjalan melewati asap dan debu yang belum sepenuhnya hilang dan mendatangi Lin Yun. Melihat senyuman di wajahnya, mereka semua tahu bahwa dia telah lulus ujian ini. Sekarang kita telah menerima kesempatan besar, ini adalah saat yang penuh kegembiraan dan ucapan selamat. Lin Yun memikirkan sesuatu, memandang Xiong Tian dan berkata sambil tersenyum, saya ingat Xiongda, apakah Anda orang suci secara wujud? Xiong Tian Nan menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Menjadi orang suci dalam tubuh fisik jauh lebih sulit daripada menjadi orang suci melalui kultivasi, membutuhkan kemauan dan keberanian yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Xiong Tian Nan cukup puas dengan ini. Mata Lin Yun berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, mari kita memberi isyarat. Secara kebetulan, dia juga baru saja menjadi orang suci secara wujud. Setelah kata-kata itu jatuh, senyuman Xiong Tian Nan langsung membeku, rasa puas dirinya benar-benar hilang, dan dia berkata dengan sinis, saudaraku, sejujurnya, saya hanya bermain dengan santai terlepas dari kultivasi atau tubuh saya. Kartu truf saya yang sebenarnya adalah cara mayat. Jangan menganggapnya serius. Ao Jue tersenyum di sampingnya dan berkata, menurutku kamu takut. Tidak apa-apa, buatlah beberapa isyarat dan aku akan melatih keterampilanku. Kata Lin Yun. Tubuh Dewa Naga tertinggi baru saja terbentuk, dan masih banyak hal yang Lin Yun tidak mengerti, jadi mencari seseorang untuk mencobanya adalah cara tercepat. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Xiong Tianan yang paling cocok. Sekalipun pihak lain tidak mau, dia hanya bisa memaksanya. Xiong Tianan berkata dengan getir, ini benar-benar tidak bisa dilakukan, saudaraku, saya baru saja melihat semuanya. Lelucon yang luar biasa. Xiong Tian merasakan kulit kepalanya mati rasa setelah melihat kesengsaraan naga Lin Yundu beberapa kali, dan tidak memiliki pikiran lain selain rasa takut. Sekarang lawannya tidak hanya memiliki tubuh Dewa Naga, tetapi juga diberkati oleh merek Dewa Naga, yaitu tubuh Dewa Naga tertinggi yang lengkap. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, Tuan Xuan Kong jatuh dari langit, memandang Lin Yun dan berkata dengan suara yang dalam. Saya pikir itu akan berhasil. Xiong Tian Nan segera berkata. Yang mulia Xuan Kong tersenyum dan berkata, dia tidak berbohong. Mereka semua mengembangkan cara mayat. Anda ingin mencoba dia karena Anda ingin membunuhnya, bukan? Atau Anda memiliki dendam pribadi? Lin Yun tersenyum dan berkata, tidak, tapi tidak pantas mencobanya bersamamu. Kali ini giliran Lin Yun yang memakai masker sakit. Yang mulia Xuan Kong adalah orang yang kuat di alam kaisar, tidak peduli seberapa kuat tubuh Dewa Naga tertingginya, dia masih belum cukup baik di depan pihak lain. Jangan khawatir, aku akan menurunkan tubuh fisikku ke level Raja Suci tingkat pertama untuk bertarung denganmu. Kamu bisa mundur dulu. Yang mulia Xuan Kong melambaikan tangannya dan meminta yang lain untuk menyingkir. Dia sepertinya sangat tertarik. Meskipun kamu hanya seorang Saint Lord tingkat ke-7 sekarang, bahkan Saint Lord Xuan Huang bintang 9 mungkin tidak dapat menekan kekuatan tersebut. Yang mulia Xuan Kong tersenyum dan berkata, saya hanya berkultivasi dengan Saint Lord tingkat pertama, jadi saya tidak akan mempermalukan Anda. Orang suci tingkat pertama. Raja suci tingkat pertama yang merupakan kaisar yang kuat pasti tidak dapat dibandingkan dengan Raja suci tingkat pertama biasa, sama seperti Lin Yun, yang telah menurunkan tingkat kultivasinya karena pembuluh darah naga, masih bisa mengalahkan orang kuat dalam kehidupan dan alam kematian. Yang mulia Xuan Kong, seorang suci tingkat pertama, pasti tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Namun meski begitu, Lin Yun terdengar agak aneh, dan berkata sambil tersenyum, ini agak menghina. Meremehkan orang. Yang mulia Xuan Kong mencibir dan berkata, tidak masalah jika anak muda sedikit gila, tetapi Anda tetap harus menunjukkan rasa hormat saat menghadapi alam kaisar yang kuat. Jika saya melawan Anda dengan kultivasi alam suci, saya sudah akan mengganggu Anda. Di luar reruntuhan, Lin Jiangxian tiba-tiba berkata, Yang mulia Xuan Kong, mungkinkah mobilnya akan terbalik? Xiong Tian terkejut ketika mendengar kata-kata, tidak mungkin, jangan dengarkan omong kosong bahwa kultivator tingkat kaisar menurunkan tingkat kultivasi mereka. Ketika Anda mencapai level mereka, tingkat kultivasi Anda sebenarnya tidak terlalu penting. Saya telah dipukuli sejak itu saya masih kecil, dan saya punya kata-kata. Benar. Lin Jiangxian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Di dalam reruntuhan, Lord Xuan Kong berkata dengan bangga, jangan bilang aku meremehkanmu. Aku hanya bertahan tapi tidak menyerang. Jika kamu bisa mengusirku, aku kalah. Lin Yun mengangkat alisnya sedikit,
dan sekarang tekadnya untuk menang telah bangkit sepenuhnya. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Saya menang. Sebelum dia selesai berbicara, Tuan Xuan Kong tertawa. Jangan bilang kalau kamu menang. Bagaimana kalau kamu kalah? Lord Xuan Kong tersenyum main-main dan berkata, saya pikir jika Anda kalah, Anda akan tinggal di Tianmen selama 100 tahun dan tidak pernah kembali ke Kunlun. Jika Anda menang, saya akan menjanjikan permintaan yang tidak berlebihan. Dia sangat kuat dan tidak menyembunyikan niatnya. Lin Yun tidak ragu-ragu dan berkata, oke. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya tubuh Dewa Naga tertinggi. Lord Xuan Kong tersenyum, kegembiraan muncul di matanya. Dia juga senang melihat Hunter Xin. Tubuh Dewa Naga tertinggi, sebuah prestasi yang belum pernah diraih siapapun selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, lawannya juga dicap dengan segel Dewa Naga tertinggi. Anda dapat menggunakan kekuatan astrologi tertinggi bawaan kapan saja. Tapi dia lebih percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Dewa Naga tertinggi, Lin Yun hanyalah Raja Suci tingkat ke-7. Dia ingin merayu pihak lain dan menyerang kepercayaan pihak lain. Saat kata-kata itu keluar, Yang Mulia Xuan Kong mengatupkan kedua tangannya dan tertawa. Klik, klik, klik. Saya melihat cahaya di tubuhnya berubah, dan aliran cahaya dari langit dan bumi keluar ke dalam tubuhnya, dan terdengar suara benturan logam sebelum ada aliran cahaya lainnya. Ini seperti bagian logam yang disatukan dan ditumpuk satu demi satu, dan akhirnya, tampak seperti baju besi emas. Ini adalah tubuh dewa dari emas surgawi. Saya hanya menggunakan 100 jenis petapa agung logam yang berbeda sekarang. Meskipun saya hanya petapa agung tingkat pertama dalam kultivasi, kekuatan fisik saya sendiri sebanding dengan artefak suci bintang 3. Lord Xuan Kong berdiri dengan bangga, dengan aura yang kuat merasuki tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, hal ini tetap terjadi tanpa menggunakan sihir fisik. Jika tidak, setelah darah suci terbakar dan pola suci terjalin dan berubah, itu hanya akan terjadi lebih menakutkan. Harus dikatakan bahwa tubuh ilahi Tianjin ini sangat kuat. Lin Jiangxian dan orang lain di luar reruntuhan tampak jauh lebih serius. Bagi seorang ahli alam kaisar yang menggunakan metode seperti itu untuk melawan junior, itu hampir seperti curang. Kecil kemungkinannya untuk kalah. Kamu sangat licik. Xiong Tiannan menghela nafas. Sangat buruk. Ji Zixi mengerutkan kening dan berkata tidak puas. Ketika Yang Mulia Xuan Kong mendengar kata-kata ini, dia tidak marah tetapi bahagia, dan berkata sambil tersenyum, sungguh orang tua yang licik, inilah yang semakin kuat seiring bertambahnya usia, awan biru tidak akan jatuh, dan kepala abu-abu tidak akan bergerak. Kalian generasi muda, pelajari lebih lanjut. Lin Yun sedikit mengernyit, matanya serius, menatap berbagai cahaya yang mengalir di tubuh orang lain. Sinar cahaya itu berubah dan berpotongan, agak mirip dengan pola pada tubuh Raja Roh bermata emas meskipun tidak ada darah dewa, pola sucinya sangat kompleks dan pertahanannya jelas lebih kuat. Jangan melihatnya. Bahkan jika kamu melihat tubuh dewa ini selama 100 tahun lagi, kamu mungkin tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Yang Mulia Xuan Kong tersenyum dan berkata, ada lebih dari 10.000 kombinasi pola Tianjin Senkai. Pola tersebut selalu berubah dan tidak ada kekurangan. Beberapa kekurangan bahkan merupakan jebakan. Lin Yun cemberut, orang tua ini benar-benar gila.